I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold fast, hold down. Bitches on my line, and you know. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri prosodi dan suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Dalam berbicara, perlu adanya bunyi-bunyi suprasegmental. Prosodi atau suprasegmental adalah unsur yang memengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati, seperti nada, tekanan, durasi, jeda, maupun intonasi. Hal tersebut perlu kita ketahui karena dengan adanya bunyi-bunyi suprasegmental, kita dapat membedakan makna kalimat yang diucapkan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut. Yang pertama yaitu nada. Nada merupakan semacam elemen suprasegmental yang mencirikan aliran bicara. Aliran suara tinggi dan rendah terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Tinggi rendahnya pengucapan suatu kata yang berfungsi untuk membedakan arti kata atau infleksi kata disebut dengan nada. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional dan tidak membedakan makna. Ketika penutur mengucapkan "aku membaca buku" dengan nada tinggi, sedang, atau rendah, maknanya tetap sama. Maka dari itu, kaitannya dengan membedakan makna, nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Hal tersebut disebabkan adanya faktor ketegangan pita suara, arus suara, dan posisi pita suara ketika bunyi diucapkan. Yang kedua yaitu tekanan. Berbeda dengan nada, tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat, atau biasa disebut dengan sintaksis. Tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata, atau disebut dengan leksis. Dalam tataran kalimat, tidak semua kata mendapatkan tekanan yang sama. Hanya kata-kata yang dipentingkan atau dianggap penting saja yang mendapatkan tekanan atau biasa disebut dengan aksen. Oleh karena itu, pendengar atau O2 harus mengetahui maksud di balik makna tuturan yang didengarnya. Misalnya, pada kata "kemarin teman saya menyimpan uang di bank", mendapat tekanan pada kata "kemarin". Maksud dari kalimat "teman saya menyimpan uang di bank", kemarin bukan sekarang atau waktu lain. Yang ketiga, ada durasi. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Dalam tataran kata, silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang. Jatuh bermakna sama dengan ketika kata itu diucapkan panjang pada silaba kedua jatuh, atau diucapkan panjang pada kedua silabanya, misalnya pada kalimat awas jatuh. Begitupun dengan pengucapan 1, 2, 3. Nah, pada kata-kata tersebut tentu memiliki durasi saat diucapkan. Yang keempat, ada jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya, maka semakin lama kesenyapannya bila dibanding dengan yang lebih rendah tatarannya. Jeda antar kalimat lebih lama bila dibanding dengan jeda antar frase. Jeda antar frase lebih lama bila dibanding dengan jeda antar kata. Begitu juga seterusnya. Dalam bahasa Indonesia, jeda ini terasa lebih fungsional bila dibanding dengan suprasegmental yang lain. Sebagai contoh, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Yang kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Dengan perbedaan jeda yang ada lama antara anak dengan pejabat dan antara pejabat dengan yang, makna kalimatnya tentu berbeda. Yang nakal adalah pejabat dengan yang nakal adalah anak pejabat.
Yang terakhir ada intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam perbedaan maksud kalimat. Bahkan dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Intonasi dalam prosodi bahasa Indonesia merujuk pada pola perubahan nada suara saat berbicara. Ini adalah aspek penting dalam fonologi yang berfungsi untuk menyampaikan makna, emosi, dan jenis kalimat. Prosodi berperan penting dalam komunikasi, membantu memperjelas makna dan emosi dalam ucapan, serta memberikan struktur pada kalimat.